Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlan Firmansyah. Kembali lagi akan mencoba untuk berbagi tentang materi perpajakan. Video kali ini adalah video kedua setelah sebelumnya sudah dipublish, sudah di-share video bagian pertama tentang materi perpajakan, dan video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum masuk ke materi, apa kabar semuanya? Saya berdoa semoga siapapun yang menyimak, yang menonton video ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, dan dilancarkan dalam semua urusannya. Pada video kali ini ada dua hal yang ingin saya share. Pertama adalah tentang asas pemungutan pajak. Yang kedua adalah jenis-jenis pajak. Jadi ada dua hal yang akan saya share pada video kali ini. Nah, sebelum masuk ke dua hal tadi, saya ingin mereview kembali, ingin memperkuat kembali, ingin mengingatkan kembali tentang konsep dasar pajaknya, yaitu apa itu pajak ya. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa pajak itu merupakan penerimaan negara terbesar, khususnya di Indonesia ya, dan termasuk juga di beberapa negara lainnya. Contoh misalkan di Indonesia tahun 2021 pajak memberikan kontribusi sebesar 82,85% dari total penerimaan negara ya. Nah, ini ada pendapatan negara atau penerimaan negara. Di sini ada 1.743,6 triliun ya. Untuk dari pajaknya ini, ya dari pajaknya ini 1.444 ya. Jadi sekitar 82,85%. Karena sangat besarnya penerimaan negara dari pajak atau kontribusi pajak bagi pendapatan negara, maka materi perpajakan menjadi materi yang sangat penting untuk kita pahami. Nah, apa itu pajak? Nah, ini kata kuncinya. Ya, kata kuncinya ini di pajak itu adalah kontribusi wajib. Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Nah, dua hal ini, orang pribadi dan badan, dalam istilah perpajakan disebut dengan wajib pajak atau WP. Biasanya WP yang terdaftar itu memiliki NPWP, yang nomor pokok wajib pajak. Jadi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Yang memaksa. Karena kalau tidak dipaksa tentunya kebanyakan orang ya tidak akan membayar kewajiban pajaknya, tapi undang-undang bisa memaksa. Jadi bersifat memaksa artinya harus dibayar. Kalau tidak dibayar ada konsekuensi hukumnya dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi kalau pajak imbalannya secara tidak langsung. Sekarang bayar tidak langsung mendapatkan manfaat, tapi nanti imbalannya kepada WP, pada wajib pajak yang membayar pajak itu berupa pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini balas jasanya berupa kemakmuran rakyat itu. Nah, itu pajak ya. Jadi kata kuncinya atau ciri-cirinya pajak itu, satu, kontribusi wajib ya. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, tidak ada imbalan jasa secara langsung. Itu minimal 3 ciri, 3 karakteristik ya yang membedakan antara pajak dengan kontribusi wajib yang lainnya. Nah, kita masuk ke materi pokoknya. Jadi yang pertama dalam video ini ingin berbagi tentang asas pemungutan pajak.
Kalau kita mengkaji literatur tentang asas pemungutan pajak, kita akan menemukan dan kebanyakan literatur menyajikan asas pemungutan pajak yang disampaikan oleh Adam Smith ya. Adam Smith ini dikenal sebagai bapak ilmu ekonomi mikro ya, dari Skotlandia nih Adam Smith. Nah, Adam Smith ini selain mengkaji teori-teori ekonomi mikro, kemudian tentang laissez-faire ya, tentang konsep dasar ekonomi, tentang masalah ilmu ekonomi. Nah, ini juga dalam bukunya The Wealth of Nations, Adam Smith juga menyajikan tentang pajak ini yang dikenal dengan The Four Maxims. Jadi 4 asas dasar, 4 prinsip dasar perpajakan menurut Adam Smith. Nah, pertama adalah asasnya kesamaan atau keadilan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa semua orang, baik orang pribadi maupun badannya, semua wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, itu diperlakukan sama, diperlakukan secara adil. Siapapun yang memiliki objek pajak dan yang sudah jatuh tempo sesuai dengan ketentuannya, maka dia harus membayar pajak, mau itu pejabat negara, rakyat kecil ya, atau siapapun, pokoknya diperlakukan sama selama dia memiliki objek pajak yang harus ditarik pajaknya pada saat jatuh tempo. Itu prinsip kesamaan atau keadilan. Yang kedua, ada prinsip kepastian. Kepastian ini terkait dengan peraturan, terkait dengan tarif, terkait dengan prosedur, terkait dengan sistem yang dilakukan. Semua itu dituangkan dalam perundang-undangan. Jadi supaya pasti, maka ada undang-undangnya yang mengatur. Contoh misalkan di Indonesia, untuk undang-undang tentang PPh ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya, tentang pajak penghasilan. Ada juga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, karena undang-undangnya jelas, bagus, standar, sehingga ada kepastian tentang tarifnya ya, tentang berapa PTKP-nya ya, penghasilan yang tidak kena pajaknya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada prinsip ketepatan waktu. Ini terkait dengan jatuh tempo pembayaran ya. Jadi ketika sudah jatuh tempo, maka sebaiknya pajak langsung dibayarkan dan jelas ada kepastian kapan waktunya, kapan jatuh temponya. Untuk Indonesia contohnya, pajak penghasilan orang pribadi itu jatuh temponya pada bulan Maret. Kemudian Maret tahun berikutnya ya. Kalau orang pajak badan, wajib pajaknya adalah badan, itu bulan April misalnya. Kalau itu PBB, jatuh temponya bulan September tahun berikutnya. Nah, itu ada asas ketepatan waktu dalam membayar atau terkait dengan masa jatuh tempo. Yang terakhir, asasnya adalah ekonomis. Asas ekonomis ini terkait dengan biaya pemungutan pajak yang harus lebih rendah daripada penerimaan pajak itu sendiri. Jadi pengelolaan pajak harus efisien. Ciri efisien, ciri ekonomis adalah ketika biaya pemungutan itu lebih rendah daripada total penerimaan dari pajak itu sendiri. Jadi itu yang dimaksud dengan asas ekonomis. Nah, berikutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang jenis pajak. Nah, jenis pajak ini kita bisa mengelompokkan berdasarkan 4 kelompok atau 4 kategori. Yang pertama, kita kategorikan berdasarkan lembaga pemungutnya. Ya, yang kedua, kita kategorikan berdasarkan asalnya, dari mana pajak itu. Yang ketiga, kita bisa kategorikan berdasarkan pihak yang menanggungnya.
Dan terakhir kita bisa mengelompokkan jenis pajak berdasarkan sifatnya. Nah, kita bahas satu per satu ya. Nah, yang pertama, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, berdasarkan lembaga pemungutnya ini, kita bisa mengelompokkan atau mengkategorikan ada dua jenis pajak. Yang pertama disebut dengan pajak pusat. Yang kedua disebut dengan pajak daerah. Pajak pusat itu tentu adalah pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua pajak daerah itu maksudnya adalah pajak yang ditarik, dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Ada jenis pajak daerah provinsi, ada jenis pajak daerah kabupaten kota. Nanti bisa diuraikan lebih jauh di slide berikutnya ya. Nah, ini dia pajak pusat nih. Kita bahas pajak pusat dulu. Jadi pajak pusat itu yang ngelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak ini sebuah direktorat yang berada di bawah Kementerian Keuangan ya. Di tingkat nasional ada DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Di tingkat provinsi biasanya ada Kantor Pelayanan Pajak Madya. Di kabupaten kota biasanya ada Kantor Pelayanan Pajak Pratama ya, KPP. Itu lembaga yang menarik pajak pusat. Contoh pajak pusat apa? Ini pajak pusat. Ada PPH, pajak penghasilan ya. Penghasilan orang pribadi maupun penghasilan perusahaan ya. Ada PPN ya, pajak pertambahan nilai, ada PPNBM, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai. Nah, ini masuk kategori pajak pusat nih semuanya. Kemudian selain yang keempat ini ada juga PBB. Nah, PBB ini 2014 ke sini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada PBB P2, ada PBB P3. Yang termasuk PBB pusat itu adalah PBB P3 istilah saya. PBB P3 itu perkebunan, perhutanan, pertambangan. Jadi PBB untuk sektor perkebunan, untuk sektor perhutanan dan sektor pertambangan itu masuknya ke pemerintah pusat atau masuk pajak pusat. Nah, yang masuk pajak daerah nanti di bawah ada PBB P2. Nanti saya bahas di slide berikutnya. Nah, ini SPT-nya, surat pemberitahuan pajak tahunannya. Ini jauh temponya 31 Maret untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi, dan 30 April untuk wajib pajak badan. Badan itu bisa lembaga, bisa perusahaan. Nah, ini KPP-nya ya. Kantor pelayanan pajaknya ada Pratama, misalnya di kabupaten kota, Madya di provinsi, kota-kota besar, ada Basar di daerah yang memang itu sangat banyak wajib pajaknya, potensi pajaknya, ada khusus di wilayah atau kawasan tertentu ya, termasuk mungkin di luar negeri ya, itu untuk melayani perpajakan atau wajib pajak yang mau membayar pajak. Itu dia pajak pusat ya, yang dikelola oleh pemerintah pusat. Yang berikutnya ada pajak daerah. Nah, jadi jenis pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya ini ada pajak pusat, ada pajak daerah. Pajak pusat sudah jelaskan, sekarang masuk ke pajak daerah. Pajak daerah ini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini adalah provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, contohnya ini ada pajak hotel. Kalau kita nginap di hotel ada pajaknya, yaitu masuknya ke pemerintah daerah, tidak masuk ke pajak pusat. Pajak restoran, kita makan di restoran, ada pajaknya 10%, itu juga masuk ke pemerintah daerah. Pajak hiburan, tempat-tempat hiburan, wisata, ya itu juga masuk ke pajak daerah. Pajak reklame, memasang spanduk, baligo dan sebagainya, ya videotron dan sebagainya, itu pajaknya masuk ke pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor, PKB ya, punya mobil, punya motor, tiap tahun bayar pajak, itu masuk ke pajak daerah. Kemudian ada BPHTB, bea perolehan
hak tanah dan bangunan. Kalau kita menjual atau membeli tanah, nah, biasanya ada pajaknya jual beli tanah itu. Nah, itu namanya BPHTB, juga masuk ke pajak daerah. Kemudian selain yang berapa ini? 6 ini yang termasuk pajak daerah, tadi di slide sebelumnya juga saya singgung, yaitu PBB P2. PBB sektor P2. P2 itu adalah pedesaan dan perkotaan. Pada umumnya orang tua kita membayar pajak PBB ya karena punya rumah, karena punya tanah, sawah, kebun dan sebagainya, itu pada umumnya disebut dengan PBB P2 ya, pedesaan perkotaan. Kemudian SPPT-nya ini surat pemberitahuan pajak tahunannya, jatuh temponya di 31 Agustus nih untuk untuk pajak daerah ini ya. Khususnya untuk PBB P2 ini. PBB P2 ini dibayarnya ke siapa? Ini suku dinas pelayanan pajak. Nah, ini kalau di Jakarta istilahnya suku dinas pelayanan pajak. Unit pelayanan pajak daerah ya, atau sekarang di beberapa daerah disebut dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kalau dulu namanya Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah atau Dinas Perpajakan Daerah. Kalau sekarang namanya Badan ya. Badan Pengelola Pendapatan Daerah. BPPD. Kemudian ada Samsat. Nah, kalau Samsat ini khusus mengelola pajak provinsi. Contohnya pajak kendaraan bermotor itu dikelolanya oleh Samsat. Nah, uangnya masuk ke pemerintah daerah provinsi ya. Kalau Samsat, bukan pemerintah kabupaten kota kalau kendaraan ya. Nah, kita perdalam tentang pajak daerah ini. Jadi pajak daerah itu ada yang mengaturnya Undang-Undang Nomor 28 ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, menurut undang-undang ini, mana yang termasuk pajak provinsi, mana termasuk pajak kabupaten kota. Nah, ini dia. Jadi pajak provinsi itu adalah pajak yang dipungut untuk membiayai anggota, untuk membiayai anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD provinsi. Kalau pajak daerah kabupaten kota ya untuk memenuhi atau sumber pendapatan bagi APBD kabupaten kota. Contohnya apa? Pajak provinsi ini pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan. Kita beli kendaraan second dibalik namakan, itu masuk pajak provinsi. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, kalau kita beli bahan bakar itu ada pajaknya. Ya, beli bakarnya di SPBU ada pajaknya, itu masuk ke perintah provinsi. Pajak air permukaan dan pajak rokok ini masuk ke pajak provinsi. Kalau pajak kabupaten kota tadi sudah sekilas di slide sebelumnya, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum dan lain sebagainya ya, termasuk tadi PBB P2. Nah, ini contohnya ada di kolom yang sebelah kanan, pajak daerah yang masuk ke kabupaten kota. Nah, itu dia pajak daerah. Nah, kita masuk yang kedua. Jadi kayak yang pertama tadi, jenis pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya, itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Yang kedua, ada jenis pajak berdasarkan asalnya. Nah, pertama adalah pajak dalam negeri, yang kedua ada pajak luar negeri asalnya ya, dibagi menjadi dua. Kemudian nomor 3, pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung. Ya, pajak langsung contohnya adalah PPh, ditanggung oleh wajib pajak langsung. Saya punya penghasilan misalkan 20 juta, pajaknya 5% misalkan ya. Maka 5% dari pendapatan saya yang 20 juta itu langsung dari pendapatan saya dan saya bayar. Ya. Kemudian pajak tidak langsung contohnya PPN. Kalau PPN pajak tidak langsung bisa dibebankan kepada orang lain. Nah, minimarket tertentu harus bayar PPN, tapi PPN itu ditanggung oleh konsumen, dimasukkan ke harga.
Kok bisa seperti itu? Ya bisa, karena PPN termasuk pajak tidak langsung yang bisa dilimpahkan kepada konsumen dengan ditambahkan ke harga jual misalkan. Nah itu pajak tidak langsung. Jadi berdasarkan yang menanggungnya, ada yang ditanggung oleh wajib pajak secara langsung, ada yang bisa dibebankan kepada pihak lain, tapi nanti di store-nya tetap oleh wajib pajak yang tertera memiliki objek pajak tersebut. Nah, bedanya ini pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jadi pajak langsung itu pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak, ada kohirnya langsung. Misalkan PPH itu nanti ada ya bukti kohirnya atau surat keterangan pajaknya. Kalau pajak tidak langsung dia tidak punya keterangan pajak, tidak punya kohirnya. Ya kita belanja di minimarket modern, setiap transaksi ada pajaknya 10% misalkan. Nah itu kan ada terintegrasi atau menyatu dengan struknya ya, tidak ada khusus surat bukti bahwa kita sudah bayar pajak, tapi di situ pembayarannya langsung terintegrasi di nota pembayaran kan, nah, di nota atau di struk pembayarannya. Kemudian dipungut setahun sekali kalau yang pajak langsung. Ya, walaupun bisa dicicil juga per tiap bulan, tapi jatuh temponya nanti hitungnya 1 tahun. Dipungut setiap terjadi transaksi pajak tidak langsung. Contohnya PPN, setiap belanja ke minimarket modern, ya kapanpun berapapun kan langsung dikenakan PPN 10%. Tidak dilimpahkan kepada orang lain, ya harus langsung. Contohnya PPH tadi itu. Kalau pajak tidak langsung bisa dilimpah ke orang lain. Ya, contoh pajak langsung PPH harus bayar langsung oleh yang punya objek pajaknya. PBB juga sama, dan pajak sejenis lainnya yang sifatnya langsung. Kalau tidak langsung, nah ini pajak penjualan barang mewah, PPNB, PPN pajak pertambahan nilai, BBN biaya balik nama. Kita membeli motor, beli mobil second, kalau ini balik namakan, dalam akan transaksinya kita bisa sepakati biaya balik namanya itu oleh siapa yang bayar, karena bisa dilimpahkan ya. BBN termasuk pajak tidak langsung. Itu dia contoh pajak langsung dan pajak tidak langsung serta perbedaan di antara keduanya. Nah, terakhir jenis pajak berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis pajak itu ada yang sifatnya subjektif dan sifatnya objektif. Apa itu bedanya? Nah ini ya, kalau pajak subjektif itu pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan dikenakan apabila subjek pajak telah memenuhi persyaratan tertentu. Misalkan memiliki penghasilan sampai dengan 50 juta, pajaknya 5%. Ya. Kalau ada penghasilan, kalau tidak ada penghasilan 0 rupiah, tentu nihil pajaknya kan. Nah, antara lain mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak. Misalkan ya penghasilannya sudah ditetapkan. Kalau PPH nanti dibahas di latihan soal di video yang lain ya. Ada namanya tarif pajak PPH ya, sampai dengan 50 juta 5%, 50 juta sampai dengan 250 juta itu 15% dan seterusnya. Ada peraturan sampai dengan di atas 500 juta itu ada ketentuan persentase perpajakannya sifatnya progresif. Kalau yang kedua pajak objektif. Yang kalau pajak objektif itu adalah pajak yang dikenakan berdasarkan ada tidaknya objek pajak. Ya. Ada tidaknya objek pajak tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Kalau di sini tadi pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan subjeknya. Jadi subjeknya wajib pajaknya itu. Kalau ini berdasarkan objeknya. Contohnya pajak pertambahan nilai PPN. Ada objeknya transaksi berapapun nilainya, belanja 1.000, belanja 2.000, belanja 5.000 di tempat perbelanjaan yang formal, minimarket modern misalkan, tetap dikenakan PPN kan. Ya, karena dilihat dari objek pajaknya. Ada tidaknya objek pajak, ketika ada berapapun objeknya itu dikenakan pajak ya. Nah itu pajak subjektif dan pajak objektif merupakan dua jenis pajak, dua jenis kategori pajak berdasarkan sifatnya. Nah itu kategori pajak yang
keempat ya. Nah, berikutnya kalau ingin memperdalam tentang penjelasan dari masing-masing kategori perpajakan, itu ada di buku saya yang kedua ini ya. Perpajakan ada di buku yang kedua ini, silahkan bisa dicari di online shop ya, di marketplace. Tinggal diketik judul bukunya dan nama saya, di situ ada buku yang saya rekomendasikan, yang saya tulis, diterbitkan oleh Graphindo Bandung. Nah, itu untuk pendalaman materi silahkan bisa dipercaya dari buku ini. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar, dan jika dirasa bermanfaat bisa di-share ke teman-teman, ke kawan-kawan yang sekiranya membutuhkan materi terkait dengan asas pemungutan pajak dan jenis-jenis pajak ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.